Shalom saudara, selamat menjalani minggu-minggu awal di tahun baru 2022 ini. Ya, nah saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya rindu untuk menyapa setiap kita dari pembacaan firman Tuhan yang terambil dari dalam Yosua pasal yang pertama ayatnya yang ke-9. Demikianlah bunyinya, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Nah saudara yang terkasih, satu kali saya pergi dalam suatu toko, saya menemukan sebuah alat yang sangat unik. Ya, alat ini disebut sebagai bola kesehatan yang berfungsi seperti sebagai pijat refleksi kepada tangan sewaktu kita memegang atau menggenggamnya dengan erat, ya. Nah, alatnya seperti ini, saudara, ya. Nah, lucu ya. Nah, dia bisa digunakan seperti ini, ya. Bisa juga seperti ini, atau bisa diusap di kedua tangan seperti ini, saudara. Ya, dan ya memang terasa lebih enak ya, saudara, ya. Nah, karena melihat barang ini begitu unik dan harganya terbilang cukup murah, ya. Cukup murah. Saya kemudian memutuskan untuk membeli alat ini. Namun sebenarnya saudara, alasan yang paling besar kenapa saya membeli alat ini adalah karena bentuknya ini unik sekali, saudara. Ya, bentuknya ini mirip seperti gambar-gambar virus yang biasa kita lihat di internet. Nah, unik ya saudara ya, bentuk yang seperti virus ini ternyata bisa bermanfaat bagi kesehatan, ya, jika kita pegang seperti ini, ya saudara, ya. Nah saudara, alasan saya menunjukkan alat ini adalah karena faktanya di tahun 2022 ini pandemi virus COVID-19 masih belum juga berlalu. Ya, sebagian besar kita mungkin masih merasa khawatir akan virus ini, khususnya mungkin nanti seandainya akan muncul varian baru yang lebih berbahaya dari sebelumnya. Sebagian lain mungkin juga lebih khawatir kepada efek atau dampak yang dapat muncul oleh karena virus ini. Ya, kita mengingat tahun lalu kita sudah pernah dikagetkan dengan pecahnya gelombang 2 di Indonesia secara mendadak, sehingga itu mengakibatkan banyak sekali hancurnya, gagalnya rencana-rencana kita, atau mungkin juga usaha kita, planning kita, kerjaan kita jadi terhambat, dan bahkan yang lebih parah lagi sampai merenggut mereka, orang-orang yang kita kasihi, orang-orang yang dekat di dalam hidup kita. Nah saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, ya. Tidak ada yang bisa menduga secara pasti apakah tahun 2022 ini akan menjadi lebih baik atau menjadi lebih buruk. Namun satu hal yang pasti saudara, firman Tuhan berkata kepada setiap anak-anaknya untuk tidak takut, tidak gentar. Ya, firman Tuhan berkata, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Yosua yang sedang memimpin bangsa Israel menggantikan Musa untuk memasuki tanah perjanjian di seberang sungai Yordan ini juga sedang mengalami hal yang sama dengan kita. Dia masih bisa merasakan ketakutan. Entah mungkin karena ia mungkin merasa tidak sehebat pendahulunya si Musa, atau karena beratnya beban tanggung jawab yang ia harus pikul atas umat Allah yang begitu banyak jumlahnya, ataupun mungkin karena ketidaktahuan akan apa yang akan menanti mereka di seberang sungai Yordan nanti. Yang pasti ia pun juga merasa ketakutan. Namun saudara yang terkasih, pada akhirnya Yosua bersama dengan segenap bangsa Israel tetap melangkah maju, karena mereka membawa janji penyertaan Tuhan. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, janji penyertaan Tuhan ini juga tidak diberikan cuma-cuma begitu saja. Ada syaratnya saudara. Dikatakan dalam ayat 7, dikatakan
Kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadaku oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Asalkan Yosua dan segenap bangsa Israel tetap berjalan dengan setia dalam pimpinan Tuhan, maka ia pun juga akan dengan setia menyertai perjalanan mereka. Dan benar sekali saudara, kalau kita lihat di akhir kitab Yosua ini, terbukti nyata Tuhan menyertai mereka, sehingga perjalanan mereka berhasil. Mereka berhasil menduduki kembali tanah perjanjian itu. Nah saudara yang terkasih dalam Tuhan, firman yang sama juga berbicara kepada setiap kita, anak-anak Tuhan yang hidup di masa sekarang ini. Marilah kita juga melangkah seperti itu dengan Tuhan. Melangkah di tahun 2022 ini dengan tidak takut dan tidak gentar, sebab Ia senantiasa menyertai mereka yang selalu setia dalam pimpinannya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, asalkan kita selalu setia berjalan bersama dengan Dia, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu menyambut, menjalani tahun 2022 ini. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.